Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan kembali menggelar sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Menurut rencana, sidang hari ini akan menghadirkan terdakwa Putri Chandrawati untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Putri akan bersaksi atas 3 terdakwa dalam perkara ini, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Nah, saudara, apa saja fakta yang akan digali oleh majelis hakim? Dan sebenarnya bagaimana dugaan pelecehan seksual yang disebut Ferdy Sambo pada sidang hari Rabu lalu? Kita akan berbincang dengan 2 narasumber kita hari ini berkaitan dengan kita akan mengikuti nanti jalannya sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga kuasa hukum dari pihak keluarga almarhum Brigadir Joshua, Martin Lukas Simanjuntak. Bung Martin, Bung Roni, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Pagi. Ya, Bung Martin, setelah Ferdy Sambo minggu lalu dan kali ini Putri Chandrawati ini dinantikan juga berkaitan dengan kita mendengar terus kesaksian Ibu PC sejak kasus ini bergulir ada pelecehan seksual. Kemarin waktu di sidangnya Ferdy Sambo mengatakan alasan dia melakukan ini semua karena dia mendengar dari istrinya pakai kata-kata diperkosa. Bung Martin, apa yang akan kita tunggu berarti dari kesaksian Ibu PC pada hari ini, menurut Anda? Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya pikir kalau mengenai kekerasan seksual ataupun pemerkosaan ini kan memang sengaja mereka gulirkan awalnya itu untuk mendapat simpati publik. Ya, supaya dianggap bahwa mereka ini korban dan pelaku ataupun korban yang sebenarnya menjadi korban ini dan mereka anggap sebagai pelaku itu layak untuk dibunuh gitu ya karena melakukan pemerkosaan. Yeah. Tapi mereka lupa bahwa sesuai amanat undang-undang ya, not where atau not where excess itu hanya berlaku manakala keadaan darurat masih terjadi. Kalau keadaan darurat sudah hilang ataupun sudah tidak ada ancaman yang nyata, maka pasal 49 dan ayat 1 dan 2 itu tidak berlaku. Sehingga apapun yang mereka katakan itu hanya omong kosong. Lalu yang kedua, mengenai spesifikasi kekerasan seksual yang dia bilang pemerkosaan. Yang namanya pemerkosaan itu delik material. Ya, di undang-undang TPKS kita yang baru itu saya lupa pasal berapa, memang keterangan satu saksi cukup apabila disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Nah, alat bukti yang lain ini apa? Itu visum. Jadi kalau tidak ada visum, karena kan delik material. Delik material itu harus ada hubungan kausalitas antara mengingatkan kita semua, Bung Martin, ini sama sekali tidak dilakukan visum ya? Saya tantang Ferdy Sambo dan Putri kalau ada visum. Saya mundur dari penasihat hukumnya keluarga kalau mereka bisa buktikan ada visum yang bisa menentukan bahwa ya Joshua itu melakukan kekerasan seksual terhadap Putri. Saya mundur. Detik itu juga ada visumnya, saya mundur. Ya, ini saya nggak pernah loh mundur dari klien saya ketika melakukan pembelaan. Tapi kalau mereka bisa buktikan, saya mundur. Iya. Ya. Ya. Jadi kemudian ini sedikit menyambung saya ke Bung Roni. Ingin tanya saya, sepanjang Bung Roni mendampingi Eliezer, setahu kami begitu, saya mewakili publik mengikuti. Kalau saya tidak salah kan bahkan Kuat Ma'ruf, bahkan Ricky Rizal, dan juga Eliezer nggak pernah tahu betulkah atau benarkah ada peristiwa di Magelang ataupun di Jakarta di Duren 3 yang namanya pelecehan seksual. Mereka nggak tahu. Tapi sepanjang kasus ini berlangsung, Eliezer mungkin pernah ingat sesuatu mungkin Bung Roni, sehingga kemudian iya kayaknya ada kemungkinan di sana terjadinya, baik di Magelang maupun di Jakarta. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Selama ini diceritakan Eliezer, Bung Roni. Ya, Mas Bayu, bahwa klien saya ini kan baru bergabung ya 6 bulan itu. Iya. Nah, dalam peristiwa yang di Magelang disampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa karena apa, dia coba menanyakan kepada saudara Kuat Ma'ruf, terus menanyakan ke almarhum, dan setelah itu tidak ada kecurigaan ya, ini kenapa, ada apa gitu. Terus menurut klien saya bahwa kalau di Magelang itu kalau seandainya ada pelecehan ya harusnya suasananya lebih tegang ya. Nah, tanggal 8 kan, tapi kan kelihatannya seperti tidak ada apa-apa karena
almarhum itu masih dipanggil untuk Iya. bicara ngobrol dengan saudara PC. Sebelumnya saudara Ricky Rizal ngobrol 1 jam dulu. Setelah saudara Ricky Rizal ngobrol sejam, kemudian saudara Ricky Rizal memanggil RN, memanggil almarhum, dan almarhum ngobrol sekitar 15 menit. Jadi menurut klien saya bahwa kelihatannya berantem seperti biasa, tetapi tidak ada hal yang mencurigakan gitu loh. Iya, iya. Klien saya masih berpikiran seperti ya hal-hal yang tidak ada hal-hal yang seperti disampaikan oleh penasihat hukum dari Putri Chandrawati ya. Iya, oke. Nah, karena masih bisa ngobrol, kemudian besoknya mereka balik, tetapi dalam kembali ke Jakarta itu saudara PC memang tidak banyak bicara di dalam mobil, hanya mendengarkan lagu. Jadi pikirnya baik-baik saja sih Mas Bayu. Iya, iya. Harusnya kan ada sesuatu seperti itu, pasti udah heboh dan lain-lain. Kira-kira itu bayangan kita, tetapi ini nggak terjadi, seperti normal-normal saja dan kemudian pulang ke Jakarta. Nah, kalau gitu Bung Martin, saya agak sedikit, pasti nanti Majelis Hakim akan sedikitlah bertanya berkaitan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan dugaan pelecehan seksual ini. Walaupun sekali lagi ini bukan kasus utamanya. Hakim mengatakan ini kasus utamanya adalah pembunuhan berencana. Kalau begitu Bung Martin, apalagi yang menurut Anda Majelis Hakim harus gali dari seorang Putri Chandrawati berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana ini? Saya juga mengingatkan kepada publik bahwa mungkin saja ini tidak akan menjadi terlalu fokus dari hakim bersoal dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual begitu, karena Majelis Hakim mengatakan ini terbuka, yang saya sidang adalah soal pembunuhan berencananya. Nah, di titik-titik ini kasus pembunuhan berencana, Bung Martin, apa yang kita nanti tunggu dari Majelis Hakim untuk digali dari seorang saksi Ibu Putri Chandrawati, Bung Martin? Ya, kalau secara secara substansinya sebenarnya kan Putri itu didatangkan untuk dihadirkan melalui pemeriksaan saksi nanti itu untuk menjelaskan sesuai dengan pasal 1 angka 26 apa yang dia lihat, dia dengar dan dialami terkait keterlibatan 3 orang terdakwa, yaitu Richard Eliezer, Ricky dan Kuat Ma'ruf. Ya. Namun karena memang berkas ini splitsing dan hakim tahu bahwa mereka juga pelakunya, saya pikir selain menggali peran-peran dari 3 orang terdakwa, yang satunya adalah justice kolaborator, itu juga nanti akan menggali apa yang diketahui secara pribadi mengenai Putri Chandrawati terhadap si korban ataupun almarhum Brigadir J. Yang paling penting kalau menurut saya mengenai Putri, seperti apa posisi dia dalam kasus ini. Lalu di mana keterlibatan Putri Chandrawati ini? Kemarin kan sempat ada kesaksian dari Richard Eliezer bahwa sebenarnya Verdi Sambo itu bisa saja di stop oleh istrinya, karena istrinya tahu ketika seseorang dengan tenang merencanakan suatu rencana dan memerintah orang dan juga ikut menembak, itu dapat mengakibatkan kematian. Tapi apa yang dilakukan Putri? Putri justru, ini menurut keterangan saksi Eliezer di persidangan, justru memberitahukan kepada suaminya yang tahu kalau menembak itu bisa menghilangkan nyawa, untuk memakai sarung tangan, untuk memilih tempat di Jalan Duren 3 yang CCTV-nya mati. Yang di dalam persidangan juga terkonfirmasi dan terverifikasi, Verdi Sambo ini mengetahui bahwa matinya CCTV itu menguntungkan mereka. Jadi peran-peran yang terhadap delik 340 inilah yang harus hakim gali nanti sama JPU. Saya yakin kalau teman-teman dari penasihat hukum, Bang Roni udah paham lah itu. Nah, yang berikutnya mengenai klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya oleh Putri. Ini juga penting untuk digali. Kenapa saya bilang penting untuk digali? Yang namanya kita mendalilkan, bisa jadi dia benar. Tapi walaupun saya optimis, 99,9% dia salah. Untuk menguji apa? Konsistensi. Saya bilang tadi kan kita butuh visum et repertum. Ini kan barangnya nggak ada. Oleh karena itu, nanti hakim cukup saja menggali dari gejala depresi ataupun psikis yang mereka klaim itu ada walaupun menurut saya itu nggak ada. Mereka tuh depresi dan mengalami goncangan psikis itu karena dalam posisi ini mereka sebagai terdakwa. Nah, itu yang perlu digali. Contohnya seperti keterangan yang disampaikan oleh Richard dan Ricky yang mengatakan bahwa
pasca ngeklaim diperkosa mereka masih bisa jalan-jalan ke mall, lalu pasca klaim diperkosa mereka masih membiarkan korban untuk bertemu dengan putri selama 15 menit, lalu pasca diperkosa katanya masih bisa makan-makan enak di salah satu restoran, lalu pasca ngaku diperkosa masih bisa keluar ke Makobrimob dengan mengekspos identitasnya dan mengatakan cinta pada suaminya, lalu pasca diperkosa di depan persidangan ketangkap tangan sedang mencolek-colek ya rekan saya yang manis ini yang pakai kacamata itu ya sambil senyum-senyum. Nah, profil pelaku korban kekerasan seksual tidak seperti itu Mas Bayu sayangnya. Nah, saya harap nanti majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum bisa menggali dari segi konsistensi trauma psikis ataupun depresi yang mereka klaim itu ada, dan menurut saya itu tidak ada. Demikian, terima kasih. Ya, oke Bung Martin. Itu yang nanti akan kita ikuti dalam persidangan. Kita dapat poin-poinnya dari Bung Martin. Mudah-mudahan nanti terjadi atau kemudian menjadi fokus juga dari majelis hakim. Bung Roni, saya tertarik Bung Martin tadi mengatakan ada beberapa hal yang dikatakan oleh Ricky Rizal, maksud saya Eliezer, klien Anda di persidangan. Dalam hemat saya, ketika menyaksikan dan mengulang lagi pernyataan Eliezer itu, jadi sebelum terjadinya pembunuhan, penembakan terhadap Brigadir Joshua almarhum, ada beberapa momen sebenarnya Ibu PC ikut ada kan di situ. Kalau pascanya kan ada tuh, waktu dibagikan uang dan handphone diganti, Ferdy Sambo dan Ibu PC ada berdampingan. Tapi sebelum kejadian ternyata juga ada gitu. Jadi dalam pikiran saya seolah-olah sebenarnya Ibu PC ikut mengetahui dari keterangan-keterangan Eliezer selama ini bercerita kepada Anda, klien Anda, cukup banyak ya momen-momen seperti itu yang diceritakan Eliezer. Meminta Ferdy Sambo jangan lupa pakai sarung tangan hitam, lakukannya di Duren 3 dan lain-lain. Apakah cerita-cerita ini tuh baru diingat oleh Eliezer atau memang dia ceritakan apa adanya? Kasih gambaran kepada kami mengapa Eliezer mengatakan ini semua, Bung Roni, dan momen apa lagi yang mungkin kemudian saya ingin menggabungkannya nanti jangan-jangan memang Ibu Putri mengetahui, bahasanya Bung Martin, terlibat sebenarnya dalam perencanaan ini, Bung Roni. Iya Mas Bayu, bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya ini kan sesuai dengan fakta yang terjadi ya, bahwa ini keterangan yang disampaikan di muka persidangan. Jadi ketika ditanyakan oleh majelis hakim, tentunya klien saya harus menyampaikan ya secara utuh ya. Tentunya penyampaiannya ini secara natural dan penyampaiannya secara luas. Kalau kita bisa lihat ya sudah diamati oleh pengamat-pengamat terkait dengan bagaimana ekspresi dari klien saya. Saya pikir semua publik sudah melihat lah. Tetapi di dalam fakta persidangan ini kan hal-hal yang sampai sedetail itu kan muncul di muka persidangan ya Mas Bayu. Ya. Nah, ya muncul di muka persidangan dan ini merupakan hal yang menurut kami sikap yang ditunjukkan, apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini baik ya, karena ini menjadi suatu peristiwa pidana yang utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi suatu korelasi terhadap peristiwa yang lainnya, contohnya terkait dengan yang kita mempertanyakan, kenapa selalu memilih Duren 3? Nah ini menjadi suatu jawaban karena memang Duren 3 itu mereka menyampaikan bahwa kalau disampaikan bahwa CCTV-nya mati, nah ini sesuai bahwa kenapa mereka milih Duren 3 karena memang CCTV-nya sudah mati. Nah, kemudian jadi ini kan masuk dalam perencanaan Mas Bayu. Kita melihat seperti itu ya. Kan selama ini menjadi misteri karena kenapa CCTV di Duren 3 mati? Karena klien saya sampaikan bahwa memang CCTV di Duren 3 itu sudah mati lama karena rumah Duren 3 itu tidak ditempati. Rumah yang bukan ditempati berbeda dengan rumah Saguling yang bagus, yang besar, tentunya harusnya ada CCTV. Nah, ini kan sebenarnya begini Mas Bayu, keterangan klien saya yang secara utuh diceritakan ketika menguntungkan saudara Ferdy Sambo atau Putri Candrawati mereka kutip. Tetapi yang tidak menguntungkan mereka tidak kutip, gitu loh Mas Bayu.
Ya. Nah, tetapi dalam persidangan ada beberapa fakta yang muncul ya. Kan klien saya sampaikan bahwa dia diserahkan kotak peluru. Nah, pertanyaannya kotak pelurunya dari mana? Nah, kotak pelurunya kemarin Verdi Sambo ketika diperiksa disampaikan betul ada lemari senjata, di mana di dalam lemari senjata tersebut ada senjata, kemudian ada amunisi di lantai 3 Rumah Saguling. Nah, ini menjadi satu korelasi ya. Kemudian terkait dengan Putri Candrawati yang ada di lantai 3 dan di lantai 2 itu kan dibantah oleh saudara Verdi Sambo. Nah, pertanyaannya kita balik lagi. Kenapa dia bisa bantah? Karena tidak ada CCTV. Iya. Nah, menurut logika kami rumah baru dan rumah besar itu harusnya ada CCTV. Sayangnya masih ada asisten rumah tangga yang sampai saat ini belum dihadirkan sebagai saksi. Ya. Nih, itu ada Rojia, Sartini, 2 orang. Nah, kita sudah mintakan untuk dihadirkan, tetapi kembali lagi ya kepada majelis hakim. Iya. Nah, kemudian terkait dengan CCTV kita juga sudah tanyakan. Kita pengen periksa itu yang dari saksi yang dari CCTV itu. Kan sudah hadir di beberapa pemeriksaan di terdakwa yang lainnya, tetapi jadi pertanyaan buat kami, kenapa di Richard Eliezer tidak dihadirkan? Karena logikanya rumah besar, karena saksi ini dia aktif loh yang mengganti CCTV di jalan di Duren 3, kemudian yang aktif di telepon. Dugaan kami bahwa saksi inilah yang sebenarnya yang tugasnya yang biasa untuk mengurus CCTV di wilayah atau di rumah Verdi Sambo. Ya. Baik, tapi sampai saat ini belum hadir. Ya. Jadi beberapa catatan kami ini sebenarnya yang sudah kita sampaikan kepada majelis hakim, tentunya majelis hakim punya penilaian tersendiri ya, apakah perlu dihadirkan atau tidak. Tetapi menurut kami bahwa peristiwa pidana ini sudah menjadi suatu peristiwa pidana yang utuh, ada perencanaan, ada intellectual dader, dan klien saya sebagai alat ya, sebagai alat untuk diperintah, itu sudah terbukti di persidangan. Klien saya, Richard Eliezer, tidak punya niat mens rea, sudah terbukti di persidangan. Dan sejak awal saya sampaikan seperti itu, Mas Bayu. Ya, baik. Bung Roni, Bung Martin, terima kasih untuk informasinya sebelum nanti kita mengikuti jalannya sidang pada hari ini. Silakan, Bung Martin, tolong singkat, mohon maaf. Ya, politik aja. Jadi nanti menarik juga ya, Putri Candrawati, karena sesuai informasi dari Eliezer kan ada si cantik-cantik di Jalan Bangka. Nah, pihak Sambo kan klaim bilang Putri itu tidak ada ya. Tapi kita bisa melihat nanti dari mimik mukanya ketika ditanya mana orang yang bohong, mana yang tidak. Karena menurut saya ketika itu benar, ekspresi mukanya ketika mengingat suatu akan kelihatan. Jadi siapakah si cantik-cantik yang ada di Jalan Bangka itu, kita lihat nanti di persidangan. Terima kasih. Ya, baik. Itu beberapa hal yang mungkin nanti kita akan nantikan di dalam jalannya sidang hari ini. Bung Martin, Bung Roni, terima kasih untuk dialog kita pagi hari ini. Sampai bertemu lagi.